Kesimpulan closingnya, kalau tidak ada salah satu di antara 5 itu, maka kita wajib pastikan bukan diibadah dan tidak dicintai Allah. Contoh tahlilan. Langsung to the point. Apa? Kan orang Jawa Timur apa adanya. Tahlilan. Gitu. Orang Jawa Timur itu punya kelebihan, enggak suka tersinggung. Makanya pakaian belangkonnya kan nggak ada mendol belakangnya. Beda dengan Jawa Tengah, mulus mendol. Beda. Saya tanya, perintahnya ada nggak? Ayo cek. Dua, diridhoi nggak? Umpamanya siapa yang tahlilan ridho Allah, ridho Rasul, nggak ada. Dipuji nggak? Siapa yang tahlilan sekian kali dapat ini, nggak ada. Surga, ayo, mana? Nggak ada. Baca manaqib, Maulid Nabi, ayo. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa perkara-perkara itu ibadah, gitu ya? Sehingga nanti kita bisa membedakan mana itu ibadah, mana itu adat kebiasaan. Intinya, kaidah yang keempat ini ingin kita sampai kepada hakikat ibadah. Ibadah ialah, hakikat ibadah, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Itu ibadah. Buka itu, Pak. Masuk, oke. Jadi saya ulangi lagi, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah itu ibadah. Jadi, kalau kita ingin memahami ibadah, hakikat ibadah secara simpel, ibadah itu hakikatnya seluruh apa saja yang dicintai Allah itu ibadah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menandai perkara dan perbuatan tersebut, ya? Perkara itu kaitannya dengan ucapan perbuatan, ya. Perkara tersebut dicintai oleh Allah. Bagaimana kita menandainya? Tandanya ada 5. Jadi perkara tersebut itu dicintai oleh Allah atau tidak, kita ciriin, kita tandai 5. Itu. Yang pertama, perkara tersebut diperintah oleh Allah. Makanya dari sekalian, setiap apa saja kalau nggak diperintah Allah, kita nggak bisa mengklaim itu dicintai Allah. Karena itu diperintah Allah, pasti dicintai. Yang kedua, kalau tidak ada perintah, maka kita tandai dengan yang kedua, diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan ungkapan ridha. Makanya dari sini kita bisa pastikan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti dicintai oleh Allah dan pasti ibadah. Yang kedua, segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya pasti ibadah, dicintai dan ibadah. Contoh, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi idza akala aklatan fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah itu sangat ridha kepada seorang hamba ketika makan, habis makan mengucapkan alhamdulillah, habis minum mengucapkan alhamdulillah. Berarti habis makan, habis minum mengucapkan ibadah, mengucapkan alhamdulillah apa? Ibadah. Jadi segala perkara yang diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan ibadah, dengan apa? Ridha, itu pasti ibadah. Yang ketiga, kalau tidak ditandai dengan perintah, atau yang kedua tidak ditandai dengan ungkapan ridha, yang ketiga dipuji oleh Allah dan Rasulnya.
Artinya segala sesuatu yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya pasti dicintai dan akhirnya ibadah. Allah dan Rasulnya memuji orang bertaubat, memuji orang-orang yang bersuci, memuji orang yang bersedekah. Berarti bertaubat, bersuci, bersedekah itu ibadah. Ya. Yang keberapa? Yang keempat, dijanjikan oleh Allah pahala. Jadi setiap perkara mana saja yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dengan pahala, maka perkara itu pasti dicintainya dan akhirnya ibadah. Dan itu banyak contoh. Man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi sekali, maka ditanamkan satu pohon kurma di surga. Berarti ibadah. Man qara harfan min kitabillah falau bi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, maka dia sama aja. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti baca Al-Quran per huruf itu ibadah. Kenapa? Karena diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan pahala, dijanjikan pahala. Dan yang kelima, kalau tidak 1, 2, 3, 4, maka yang 5 adalah perkara tersebut dijanjikan oleh Allah surga. Jadi artinya kesimpulannya begini, segala sesuatu bila itu diperintah oleh Allah dan Rasulnya, atau diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, atau dipuji oleh Allah dan Rasulnya, atau dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya pahala, atau dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya surga, berarti apa? Ibadah. Kesimpulan closingnya, kalau tidak ada salah satu di antara 5 itu, maka kita wajib pastikan bukan diibadah dan tidak dicintai Allah. Contoh tahlilan. Langsung to the point. Kan orang Jawa Timur apa adanya. Tahlilan. Gitu. Orang Jawa Timur itu punya kelebihan, enggak suka tersinggung. Makanya pakaian belangkonnya kan nggak ada mendol belakangnya. Beda dengan Jawa Tengah, mulus mendol. Saya tanya, perintahnya ada nggak? Ayo cek. Dua, diridhoi nggak? Umpamanya siapa yang tahlilan ridho Allah, ridho Rasul, nggak ada. Dipuji nggak? Siapa yang tahlilan sekian kali dapat ini? Nggak ada. Surga, ayo, mana? Nggak ada. Baca manaqib, maulid Nabi, ayo. Siapa yang maulidan 5 kali sama dengan umroh sekali? Nggak ono itu. Loh, kenapa antum susah payah buang-buang umur waktu untuk hal yang perintah nggak ada, ridho Allah nggak ada, pujian Allah nggak ada, pahala nggak ada, surga nggak ada? Ngapain? Itu. Jadi setiap sekarang ibadah yang antum lakukan, pertanyakan salah satu di antara 5 itu. Kalau ada, lanjutkan. Kalau enggak, stop. Karena kita sebagai seorang mukmin hanya punya prinsip satu, Pak. Saya nggak mau keluar keringat kalau nggak ada surganya. Udah, ngapain aku?